Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi, video ini sebenarnya adalah video revisi dari video kita yang sebelumnya, tanggal 17 kemarin, kita sempat bahas render sama Nero. Tapi ternyata di video tersebut ada kesalahan ya, karena kita bahas Nero Ethereum dari sudut pandang fundamentalnya, kemudian juga narasi-narasinya. Tapi ternyata chartnya yang aku tampilkan itu justru adalah First Nero on Ethereum. Jadi different, berbeda teman-teman. Jadi kesalahan saya minta maaf, my bad ya. Dan ya, sekarang kita akan coba untuk bahas kedua koin ini, seperti apa peluangnya dan apakah menarik atau seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari TradingView, sebenarnya koin Nero itu ada dua ternyata yang muncul. Ada Nero, ada Nero It. Jadi ini berbeda ya. Nero sudah ada di Binance, sementara Nero It ini cuma ada di perpetual market. Bahkan di beberapa exchange namanya justru Nero Octo, teman-teman. Jadi ya agak aneh sih, tickernya beda-beda ya, dan juga mirip. Jadi confused kemarin. Jadi kita akan coba untuk review di video kali ini. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari Nero on Ethereum atau First Nero on Ethereum. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 32,51 rupiah. First Nero on Ethereum, dia punya supply maksimum yang masih belum teridentifikasi, tapi kemungkinan sih supply maksimumnya sudah tercapai, yaitu sebanyak 420,68 miliar token ya. Ini project running di jaringan Ethereum, dan juga untuk pasarnya sendiri bisa diperdagangkan di Binance, OKX, Bitget, KuCoin, Huobi, Gate.io, Maxi, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan dari Etherscan, kita bisa melihat seperti apa kondisi holder dari token First Nero on Ethereum. Mayoritas itu ada di Binance, teman-teman, 62%. Dan kalau kita lihat jumlah akumulasinya semakin kesini semakin terus naik ya. Sejak Agustus sampai bulan November ini, adopsi dari token Nero makin lama makin meningkat. Kalau kita lihat dari wallet yang lain seperti di OKX, ini juga kurang lebih berkorelasi positif. Trennya terus naik untuk holdernya atau adopsinya. Ini berarti banyak retail yang cukup FOMO terhadap token ini. Kemudian kedapatan juga whales besar, yaitu Wintermute, punya kepemilikan Nero ya, First Nero on Ethereum. Tapi nggak sampai 1%. Itu kalau kita lihat dari jumlah kepemilikannya, terus mengalami kenaikan. Sepertinya token ini memang ada kemungkinan untuk lanjut rally lagi dalam jangka waktu ke depannya. Gitu. Masih akan ada peluang untuk First Nero on Ethereum. Jadi hype pertamanya itu adalah karena ada Vitalik Buterin yang memberikan donasi. Ya, ada charity donation yang diberikan untuk animal coin, teman-teman. Salah satu yang kedapatan ternyata adalah First Nero on Ethereum ini. Ya, ini adalah bukti transaksinya, tercatat sukses. Ya, dana masuk dari Vitalik It, teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa Vitalik memberikan dukungan untuk First Nero on Ethereum ini. Gitu. Jadi that's why pergerakan harganya cukup rally. Nah, ini dia di Bybit Spot, dia tickernya adalah Nero Octo ya. First Nero on Ethereum itu Nero Octo. Itu, dan postingannya kalau kita perhatikan engagementnya lumayan bagus, teman-teman. Tapi ya sebenarnya meme token pada umumnya memang seperti ini sih, gitu. Hype-nya mereka cukup update ya, cukup up to date. Ada banyak update yang mereka lakukan juga dengan mendapatkan viewers yang lumayan bagus. Sementara belum ada rencana burning yang diinformasikan. Kalau kita lihat dari data seperti di DEX Screener, di sini kelihatan aktivitas whales sepertinya banyak yang melakukan sell ya, mayoritas sell. Jadi sepertinya secara jangka pendek mungkin trennya akan mengarah kepada koreksi. Kalau kita lihat dari websitenya Zapper, di sini kita bisa lihat seperti apa jumlah mayoritas pemegang Nero. Mayoritas di sini ada 56% yang sell saat ini. Ya, sementara 44% buy, teman-teman. Ini berarti tekanan jual masih akan lebih tinggi secara jangka pendek. Jadi kemungkinan jangka pendek masih akan berpotensi untuk mengalami koreksi. Ya, wallet-wallet terbesarnya tadi kita sudah bahas. Ada Binance, ada OKX, ada Bitget. Kemudian juga ada Wintermute.
dan beberapa yang lainnya, teman-teman, dengan kepemilikan yang di bawah 1%. Gitu. Secara teknikal, kalau kita melihat dari chart Neiro, ini nggak salah ya, teman. Jadi secara pergerakan harga dia rally lumayan bagus, trennya masih oke secara long term. Cuman secara jangka pendek mungkin kita consider akan adanya koreksi. Kalau kita perhatikan, ini trennya dia masih sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik. Masih dalam tren yang bullish kita bisa bilang, meskipun secara jangka pendek kemungkinan memang ada koreksi-koreksi yang wajar. Kalian bisa perhatikan secara pergerakan chart di sini dia ada level support area 0,00209 sebagai area support konsolidasi. Volume perdagangan belakangan turun, smart money juga turun. Ya kemungkinan trennya masih bakalan mengarah kepada fase koreksi. Potensial koreksi yang terjadi kemungkinan bisa saja mengalami penurunan seperti ini. Mungkin akan mengarah ke area 0,0015. Dengan syarat dia harus breakdown dulu area 0,002 dolar ini. Karena ini merupakan area support ya. Sebelumnya kita juga pernah menjadikan level tersebut sebagai level resistance. Dan sekarang adalah resistance become support. Gitu teman-teman. Jadi peluangnya kalau dia gagal mempertahankan 0,002, maka potensi masih bisa koreksi sampai 0,0015. Tapi kalau tidak, trennya bagus andai kata dia mantul dari area 0,002, kemungkinan masih bisa rally sampai 0,003 dan itu akan mencapai all time high yang baru. Secara volume sebenarnya ini lagi fase perpindahan tren ya. Aku perhatikan dari beberapa pergerakan pasar, dari tren itu lebih kepada fokus kepada koin-koin yang lain selain meme token. Ya, bahkan hari ini koin-koin kayak Kaspa itu udah rally, teman-teman. Kemudian juga ada koin-koin lawas kayak Cardano kemarin mendapatkan inflow ya yang lumayan bagus. Ondo Finance pun juga udah mulai rally pelan-pelan. Jadi kayaknya dari meme coin sendiri secara jangka pendek ini seperti sudah mulai dalam posisi yang koreksi gitu teman-teman. Ini kelihatan mayoritas ya di meme token. Kalau kita lihat dari token-token besar, market cap besar ya, dari meme token kayak PP misalkan, itu PP kelihatan udah mulai koreksi, kemudian Doge juga kurang lebih masih dalam fase yang sideways teman-teman. Jadi ibaratnya ini udah mulai masuk ke posisi yang jenuh beli ya untuk beberapa meme token gitu. Tapi tergantung nih koreksinya itu bisa koreksi dalam, bisa juga koreksi cuma sideways. Gitu. Kalau yang aku lihat dari Neiro ini koreksinya dia agak turun. Cuman nggak parah banget sih. Jadi masih trennya masih bullish sebenarnya. Cuman ya koreksi-koreksi jangka pendek. Jadi bisa dipantau aja area 0,002 karena menjadi level krusial. Apakah dia bakalan mantul di area tersebut atau justru malah terkoreksi turun lebih dalam. Gitu. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman, Gate.io lagi ngadain layer 1 atau L1 listing karnaval. Ini khusus untuk teman-teman yang sudah punya Gate.io ya. Cara untuk ikuti kompetisi ini sangat gampang. Teman-teman tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti akan dialihkan ke website yang ini. Klik join. Kalau udah centang dan juga submit. Udah selesai gitu aja teman-teman. Jadi event ini sangat simple, khusus buat teman-teman yang sudah punya Gate.io, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu deposit, nggak perlu trading. Hadiahnya ada sekitar 30.000 ya untuk teman-teman yang sudah submit. Nanti akan dibagikan secara merata kepada para user ID yang sudah mendaftarkan diri di Gate.io. Gitu. Kemungkinan sih hadiahnya nggak banyak karena ya gampang teman-teman. Tapi ya oke, kita klik aja. Kemudian juga ada token-token startup yang bisa teman-teman klaim secara gratis di Gate.io. Kayak contohnya ada APP, ada Micro, ada Nemo, terus juga ada ASI, dan juga ada koin-koin lain yang nantinya akan membagikan airdrop yang bisa teman-teman klaim. Jadi cara klaimnya gampang, teman-teman wajib menyelesaikan KYC di Gate.io, make sure punya aset $10 di market spot. Ya, di wallet spot Gate.io, kemudian masuk ke halaman ini, pilih startup. Ya, di sini ada token-token startup yang bisa teman-teman klaim. Klik claim all. Ya udah selesai. Teman-teman sudah berhasil klaim token-token seperti ASI, kemudian juga Hopi ya kan. Itu teman-teman nanti akan masuk ke web
ke wallet kalian di market spot gitu. Nanti teman-teman boleh jual, boleh simpan, terserah kalian. Next kita akan bahas si Nero Ethereum. Ya, Nero ETH. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp1.400, di mana marketnya sideways flat selama dia awal listing di bulan 7, bulan Juli ya, teman-teman. Nah, ini adalah token yang dibikin untuk mengikuti hype dari Nero, First Nero on Ethereum. Itu kalau kita lihat dia sudah mencapai maksimum supply sebanyak 1 miliar token. Dari Etherscan kita bisa lihat juga ini mayoritas tokennya ada di Bybit ya. Bybit Hot Wallet itu kepemilikannya sampai 32% dari total supply yang beredar, dan jumlah tren akumulasi dari retail terus mengalami kenaikan. Itu di wallet kedua itu ada Maxi, ada BitGet ya dengan kepemilikan sama-sama 3%. Sisanya baru wallet exchange yang lain, teman-teman. Ini ada Whales nomor 4. Kalau kita lihat dari jumlah kepemilikannya, dia cukup aktif trading di Nero.it. Jadi sebenarnya yang trading di sini di Nero.it ya, ini adalah mereka yang memang pengen untuk mendapatkan kenaikan hype daripada token Nero yang lebih awal listing gitu. Jadi kalau kita lihat di laman Twitter masih sangat aktif memberikan postingan, engagementnya juga nggak kalah bagus sama Nero yang awal ya teman-teman. Tapi si Nero on Ethereum ini kena kasus kemarin ya, karena ada insider trading ya yang membuat ada lonjakan penjualan teman-teman, yang menyebabkan pergerakan harga dari Nero ini kayak mendapatkan tekanan jual seperti itu. Jadi ini bikin sentimennya cenderung negatif secara jangka pendek. Ini disebabkan karena adanya insider trading, dugaan sih sebenarnya, dugaan insider trading terhadap ya tokoh ya, seorang tokoh yang memperdagangkan token Nero ini. Itu bikin ya belum bisa untuk mengalami rally. Kalau kita perhatikan dari Zapper, di sini kita bisa lihat mayoritas aksi dari pasar saat ini adalah sell ya, mayoritas masih dalam posisi sell dengan persentase 47 sampai 53%. Sell-nya 53%. Ini berarti mayoritas memang masih sell untuk Nero ETH. Kemudian kalau kita lihat dari DEX screener juga jangka pendek mayoritas masih dalam proses penjualan, guys. Nah, Nero Ethereum dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak Bybit, BitGet, KuCoin, Huobi, Gate.io. Dia belum listing di Binance ya dan juga Coinbase untuk market spotnya, tapi di perpetual market di future sudah tersedia dengan ticker Nero ETH. Itu kalau kita perhatikan langsung dari price action ini nggak salah ya teman-teman. Jadi pergerakan harganya sementara berada di kisaran level $0.09, bergerak sideways flat sejak awal dia listing ya dalam sebuah triangle gini. Jadi symmetrical triangle yang tentu saja akan sangat-sangat misterius kemana pergerakan selanjutnya. Secara volume perdagangan sebenarnya mengalami penurunan, cuman masih oke sih menurut saya. Terus dari smart money juga makin kesini makin kecil. Makin misterius kemana pergerakan selanjutnya dari Nero. Tapi kalau kita lihat dari jumlah adopsi dari token ini ya, dari banyak pergerakan, sepertinya masih cukup menarik untuk kita nantikan kemana pergerakan selanjutnya. Itu kalau kita perhatikan dari Etherscan, kita bisa melihat transaksi cukup banyak terjadi, teman-teman. Memang secara jangka pendek seller masih sangat mendominasi. Cuma kalau kita lihat dari jumlah akumulasi dari beberapa exchange masih lumayan oke. Ya kayak Bybit, Maxi, BitGet, ini sama-sama masih dalam tahap akumulasi untuk si token Nero ETH. Gitu. Jadi ya oke lah, kita lihat jangka pendek seperti apa ya. Jadi kalau kita perhatikan dari chartnya memang flat sideways, nggak kemana-mana. Mungkin teman-teman juga ada yang nggak sabaran ya, wah ini udah hold lama tapi kok nggak naik-naik sementara meme token yang lain sudah naik. Sebenarnya nggak ada indikasi terkait dengan fase bearish sih selama dia belum breakdown dari $0.07. Ini adalah area level support yang harus teman-teman perhatikan
Sebab kalau Nero It dia berhasil breakdown dari area 0,07 dolar, maka akan potensi untuk mengarahkan kepada tekanan jual yang sangat signifikan. Apalagi kalau didukung oleh volume perdagangan yang tinggi. Begitu pula ketika dia berhasil breakout dari level 0,11, ini merupakan level konfirmasi kalau Nero It kemungkinan bakalan rally cukup tinggi. Jadi symmetrical triangle ini merupakan sebuah pola yang tidak bisa diprediksi, teman-teman. Kita cuma bisa untuk memantau kemana dia akan breakout. Sorry ya, jadi symmetrical triangle ini benar-benar sangat-sangat ya susah ditebak, istilahnya seperti itu. Kita nggak tahu secara pasti dia bakalan naik atau bakalan turun, semua tergantung dari pasar. Andai kata dia break up naik, maka trennya akan bullish dengan sangat kuat. Kalau dia breakdown, dia juga bakalan bearish dengan sangat dalam. Jadi kalau teman-teman ada yang pegang token ini, ya, kalau teman-teman berani memegang tokennya, berani cuan, kemungkinan teman-teman bisa cuan puluhan bahkan sampai ratusan persen dalam waktu sekejap. Kalau nanti trennya dia adalah naik ya, teman-teman. Tapi kalau dia breakdown, siap-siap dengan resikonya sendiri. Gitu. Jadi kalau dari sesi itu, dari beberapa indikasi, oke, tinggal menunggu price action-nya aja seperti apa. Jadi itu aja update untuk Nero, duo Nero ya. Semoga nggak kebalik lagi di next analisa berikutnya. Thank you so much for watching. Kalau teman-teman punya komunitas, punya Telegram, bisa join di komunitas kita, teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andri. Makasih.